Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Apa kabarnya semuanya? Yang ada di sana yang masih tekun latihan, masih tekun mengawal adik-adik kita latihan, atau di antara kita kalian semua mungkin ada yang sekedar simpatisan ya, penyimak, pengamat, komentator terkait dengan pencaksilat Nahdlatul Ulama. Sebagaimana dedikasi channel ini, saya ingin fokus pada edukasi dan bagaimana kita mengelola organisasi mengembangkan Pagar Nusa. Karena Pagar Nusa bukan hanya masalah baku hantam saja, tapi ingat, al-haqqu bila nizamin yaghlibul batil binizamin. Kebaikan yang tidak terorganisir akan bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang tingkatan atau penjenjangan atau pentahapan dalam latihan Pagar Nusa. Kita tahu Pagar Nusa merupakan sebuah badan otonom yang mengurusi, yang membidangi, yang mewadahi pencaksilat di lingkungan Nahdlatul Ulama. Artinya ingat, Pagar Nusa itu bukan perguruan, ya, tetapi Pagar Nusa adalah badan otonom, organisasi di bawah naungan NU. Tentu ini membawa implikasi yang luar biasa, ya, banyak pihak, banyak pihak, baik secara individu maupun lembaga, ingin bernaung di bawah Pagar Nusa dengan segala warnanya, dengan segala keinginannya, dengan segala tujuannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sediakan kopi dulu ya dengan umbo rampenya, sehingga kita ketika diskusi bisa menyimak dengan tenang, tidak perlu emosi, tidak perlu berprasangka, tidak perlu berpikir macam-macam, slow. Baik sedulur sekalian, saudara-saudaraku Pagar Nusa, berbicara Pagar Nusa sebenarnya ada satu hal yang menjadi acuan kita. Apa itu? Tentu adalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PDPRT. Yang ketiga adalah peraturan organisasi. Peraturan organisasi dalam Pagar Nusa banyak sekali. Ada PO atribut, ada PO Pusdiklat, ada PO pasukan inti, ada PO administrasi, kemudian banyak sekali. Ya, kalau tidak salah itu ada sekitar 6 atau 7 ya. Lantas bagaimana cara kita mengembangkan Pagar Nusa? Terkadang pelatih, saya sendiri mengalami, ketika masih latihan kita belum pernah berpikir jauh tentang bagaimana sih mengembangkan organisasi yang ada, atau bahkan bagaimana apa yang sedang kita dalami ini terselenggara begitu. Buru-buru untuk mengembangkan, kita bisa mengikuti latihan saja, itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Ya karena memang latihannya berat. Kalau dulu saya latihannya malam setelah ngaji di pesantren, capek setengah 10. Kemudian ke kampus, saya dulu latihan di Universitas Islam Malang, Jawa Timur. Jadi setelah ngaji setengah 10 merapat ke kampus, dan pasti terlambat dan pasti suruh push up setiap latihan selama 5,5 tahun. Saya dari tahun 2000 saya masuk Pagar Nusa sampai tahun pertengahan 2006 kalau tidak salah. Nah, teman-teman sekalian, sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku, karena itulah akhirnya ketika mulai memikirkan Pagar Nusa justru ketika sudah pulang. Jadi ini gimana nih, saya mulainya gimana gitu, buka lapangnya itu gimana begitu ya, izinnya gimana, tata caranya gimana, kemudian kurikulumnya gimana, kemudian hal yang sifatnya sebetulnya non teknis, baku hantam gitu loh. Nah dari situ saya mulai untuk berpikir untuk menghubungi orang-orang di masa lalu ya, kontak-kontak sini situ, minta arahan, minta pedoman, minta minta pakem begitu ya. Ketika kalau untuk sekedar untuk buka latihan,
kemudian susunan dalam setiap latihan mulai dari doa, kemudian senam, gerak dasar, baku, kemudian setelah itu keterampilan baik nanti jurus seperti misalnya tunggal atau keterampilan alat, kemudian atau keterampilan olah tubuh, dan atau misalnya bahkan mujahadahnya, riyadhahnya, itu saya kira, dan sampai penutupan, pendinginan, penutupan, sabung, teknik dan sebagainya, saya kira itu sudah selesai lah ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang non teknis yang justru apa ya, jadi pikiran gitu loh, ini gimana saya mulai latihan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan paparan, memberikan ya bertukar pikiran lah kita di sini tentang ini tingkatan di pagar nusa, tingkatan di pagar nusa dan apa namanya bagaimana saya menafsirkannya. Sekali lagi bagaimana saya menafsirkannya, artinya ini semi subjektif begitu ya, artinya tetap terbuka terhadap saran, kemudian arahan, teguran, instruksi bahkan yang sifatnya koreksi dan instruksi yang sifatnya terkait dari apa yang saya sampaikan. Saudara-saudaraku, dari saya mengamati dari beberapa pertemu dengan saudara-saudara setanah air, baik ketika kongres ketiga di Taman Mini, kemudian ketika saya ditugaskan di UIN Jambi ya, Sultan Taha, ya, kemudian di sana banyak, di kabupaten itu banyak sudah bahkan membentuk PC, PAC beberapa, rayon beberapa, di universitas atau di pondok pesantren. Ternyata masing-masing itu memiliki perbedaan yang lumayan signifikan, yang sebetulnya bisa diseragamkan atas nama badan otonom begitu ya, atas nama nomenklatur, atas nama peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, PO semuanya. Cuma sekali lagi karena memang keterbatasan transmisi informasi, keterbatasan transmisi pengkaderan ini yang membuat banyak sekali tafsiran terhadap cara mengembangkan pagar nusa. Dan ini ada kelebihan kekurangannya. Kekurangannya tentu sudah saya sebutkan tadi. Banyaknya tafsir semakin membuka banyaknya perbedaan. Tetapi dengan sikap legawas, sikap saling menghormati, sikap untuk saling belajar, ini sejauh ini selesai, nggak ada masalah. Kecuali ketika sudah convergap, kemudian converwil mungkin ya, itu menimbulkan sedikit dinamika begitu. Saudara-saudara sekalian, nah permasalahannya adalah ketika kita saya memaknai ada beberapa saya melihat sendiri misalnya ada beberapa istilah misalnya yang kita ambil gitu ya, kita ambil dari mungkin minhum lah begitu di luar kita, ghairuna, misalnya istilah ada pengesahan ya, kemudian ada istilah wisuda, ada lagi istilah sakral, ada lagi istilah siswa, ada lagi istilah apa lagi ya, sejauh ini itulah misalnya. Itu padahal kan sebetulnya istilah di luar kita yang kemudian kita dalam tanda kutip kita ambil atau kita pinjam, yang sebetulnya kita cari kata-kata itu di PDPRT, di PO, ya tidak kita temukan. Saya di sini berusaha berdiri di atas ketentuan yang ada, maksud ketentuan peristilahan yang ada loh ya. Kemudian bagaimana kita menyelenggarakan sebuah pelatihan gitu ya. Kemudian bagaimana kita itu menjenjangkan, mentahapkan adik-adik kita yang ketika kita ingin mengembangkan keilmuan yang ada itu seperti apa. Ini sekali lagi versi saya yang saya usahakan sedekat mungkin dengan nomenklatur atau PD, PRT, PO yang ada gitu. Artinya nanti kalau tetap ada kesalahan ya sangat terbuka untuk dilakukan koreksi untuk kebaikan bersama begitu ya. Saudara-saudara sekalian, di pagar nusa itu ada 7 tingkatan di pagar nusa. Ini versi saya, kalau nanti yang polos juga dianggap polos atau di bawah putih itu dianggap sebagai sebuah tingkatan, tapi menurut saya itu sebuah tingkatan gitu. Tidak tingkatan itu sebuah tingkatan tersendiri gitu. Bukan tingkatan, itu sebuah tingkatan. Bisa lah paham ya. Nah,
Di Pagar Nusa ada 7 tingkatan. Yang pertama tingkatan polos. Nah, dia polos itu kalau di tempat saya berarti dia belum punya sabuk. Latihan selama tentatif durasinya itu 6 bulan latihan efektif seminggu 2 kali. Nah, itu intensif ya, absennya ketat ya, karena itu sebagai salah satu kesungguhan dia untuk latihan. Dia hanya berseragam, sekali lagi di Pagar Nusa istilahnya adalah seragam ya, bukan sakral ya, seragam. Tapi belum ada bed, belum ada sabuk begitu ya, hanya seragam hitam, kemudian celana begitu ya, jilbab bagian putri. Nah, ini selama 6 bulan dia polos, materinya masih sekedar orientasi, pelenturan, kemudian paling hanya mendapatkan salam sama TK. Waktu latihannya 6 bulan. Nah, nanti ketika dia akan ini saya flashback lagi ke belakang. Di Pagar Nusa ada istilahnya adalah tingkatan yaitu nanti ditunjukkan dengan bed di sabuk gitu ya. Dan ada juga di Pagar Nusa adalah penjenjangan pengkaderan. Nah, kalau sabuk kalau bed itu tingkatannya ada polos, tadi tidak punya apa-apa, yang kedua putih, kuning, merah, coklat, biru, hitam. Ya. Kemudian kalau penjenjangan pengkaderan itu ada 3. Yang pertama adalah pelatihan Pratama MKNU Pagar Nusa. Yang kedua adalah pelatihan pelopor MKNU Pagar Nusa. Yang ketiga adalah pelatihan Patriot MKNU Pagar Nusa. Nah, di MKNU nanti insya Allah berikutnya di pelatihan pengkaderan ini berikutnya nanti saya akan memberikan apa yang sudah saya alami, apa yang ada di pikiran saya. Tapi itu akan saya bahas di konten yang lain ya. Tetapi di sini di tingkatan ini yang saya ingin sharing lah kepada kalian semua, siapa tahu bisa menginspirasi. Yang pertama polos tadi ya, polos dia latihan 6 bulan, dia pendaftaran standar lah ya. Dia mengisi formulir kesanggupan. Kalau dia pernah mengikuti perguruan yang lainnya dan tercatat sebagai anggota, dia membuat surat pernyataan keluar dari perguruan sebelumnya. Ya, kalau perguruannya tidak sejalan dengan atau tidak bernaung di Pagar Nusa. Perguruan dimaksud ini berarti perguruan formal gitu, artinya perguruan pencaksilat yang tidak berafiliasi ke Pagar Nusa. Dikhawatirkan ketika dia tidak mengisi surat pernyataan itu nanti menimbulkan konflik dengan pelatih-pelatih yang sebelumnya atau dengan organisasi yang sebelumnya. Dan dia mengulang surat pernyataan bermaterai 10.000 awal itu ya, sebagai tadi formulir pendaftaran dan ada formulir surat pernyataan di atas materai. Menyatakan diri keluar kalau dari perguruan sebelumnya dan siapnya mengikuti kegiatan dan sebagainya lah. Dua formulir ini. Nah, selama dia latihan 6 bulan, dia pakai seragam. Dia mulai, biasanya kalau saya itu bulan kedua sudah mulai saya tuntut, kedua ketiga saya tuntut untuk berseragam hitam gitu ya. Kalau biasanya masih silakan lah, yang penting pakaiannya aman gitu, untuk di aurat dan menteri. Kemudian nanti sebelum nanti dia naik ke putih setelah 6 bulan latihan, dalam waktu 6 bulan itu, sebagai syarat untuk naik ke putih dia wajib mengikuti pelatihan Pratama MKNU Pagar Nusa. Fungsinya untuk memberikan bekal wawasan, karena di Pratama kan nanti diajari tentang keaswajaan, KNU-an, kepagarnusaan, kepastian, kebangsaan, kan. Nanti banyak sekali di situ materi-materi pengkaderan, dan itu ruangan biasanya itu kami dari duhur sampai besoknya gitu ya. Jadi ya nyaris 1 hari 1 malam lah katakan begitu. 1 hari 1 malam, dan itu all, jadi terus nggak ada tidur, nggak ada istirahat, gitu ya. Nah selanjutnya syarat untuk naik ke tingkat putih gitu. Itu memberikan wawasan. Karena apa? Selama kita latihan di lapangan, ketika datang doa, mulai latihan gitu, paling yang bisa kita berikan hanya sekedarnya saja, sekedar sambil lalu katakanlah begitu ya, tentang aswaja, tentang NU, tentang tingkatan di Pagar Nusa, sporadis gitu ya.
Kadang juga waktu yang kadang-kadang latihan efektif hanya 2-3 jam, itu bahkan tidak sampai untuk membahas itu secara sistematis. Maka perlu kita waktu tertentu, waktu khusus untuk mendalami bakat nusa secara khusus. Nanti di MKMU Bakat Nusa itu di Pratama, pelatihan Pratama, pelopor maupun patriot itu tadi. Saudara-saudara sekalian, ini penting gitu ya, karena nanti kalau dia sudah ikut pelatihan Pratama, syarat ikut naik putih, nah itu syarat naik putih dia menunjukkan sertifikatnya. Nah di sertifikat itu nanti itulah salah satu bentuk ketika nanti dia sudah mengikuti Pratama itu sebelum naik putih. Di situ di Pratama itu nanti dia mendapatkan sabuk. Nanti ada semacam caraka begitu ya, caraka. Kemudian nanti ada pengambilan badge dan sebagainya. Jadi ketika Pratama itu nanti dia mendapatkan badge, sabuk. Nah mungkin ini yang distilahkan dengan pengesahan menjadi anggota Bagar Nusa, gitu ya. Pengesahan. Nah di situ juga kalau sudah punya sabuk, punya badge, dia berhak untuk didaftarkan di nomor induk anggota nasional Bagar Nusa, didaftarkan di anggota Bagar Nusa co.id itu ID itu didaftarkan. Tetapi nanti tentu ada ketentuan, kalau dia anaknya masih SMA ke bawah biasanya hanya kami daftarkan tapi tidak dicetakkan KTA-nya ya, untuk menjaga satu dan lain hal lah ya. Nah kemudian setelah dia itu kemudian mengikuti pelatihan Pratama, dia punya sabuk, punya badge ya kan, belum punya tingkatan, baru dia boleh mengikuti latihan di putih. Kemudian 6 bulan tadi yang polos, putih latihan selama 6 bulan, kuning latihan selama 6 bulan. Nah untuk mendapatkan sabuk merah, mereka mengikuti pelatihan pelopor. Syarat untuk merah, mereka mengikuti pelatihan pelopor. Atau kalau tidak merah ya naik ke coklat lah minimal. Karena merah itu seharusnya sudah bisa menjadi asisten pelatih. Ingat biasanya di Bagar Nusa itu dalam beberapa titik latihan itu hanya ada asisten pelatihnya cuma 1. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelatih. Karena untuk mendapatkan status pelatih itu tentu tidak harus melewati beberapa step. Tidak bisa dikodok, tidak bisa dibeli. Ada yang intensif setahun biar jadi pelatih. Ngapain cari gelar pelatih gitu loh? Mau ngapain kamu gitu? Petantang petenteng saja seragaman. Di Bagar Nusa yang penting adalah bagaimana ilmu itu diamalkan. Karena kalau setahun itu kematangan jiwanya bagaimana? Jangan-jangan dia kabupaten derajat. Sehingga ini malah memperburuk citra Bagar Nusa. Nah, setelah dia naik di merah, syarat di merah itu adalah pelatihan pelopor. Syarat untuk naik ke merah. Nah, nanti setelah merah naik ke coklat, dari merah itu naik ke coklat, dia itu tidak langsung setengah tahun sebagaimana tadi 6 bulan. Karena kalau asumsi saya, kenapa 7 itu dilakukan per 6 bulan pertimbangannya adalah karena saya fokus mengembangkan di universitas dan pondok pesantren dan sekolah. Rata-rata mereka 3 tahun kalau sekolah, kalau kuliah 4 tahun. Artinya ketika mereka lulus itu setidaknya sudah sabuk biru gitu. Sudah sabuk biru setidaknya. Nah, jadi sehingga mereka nantinya itu sudah punya hak untuk membuka lapang karena sudah aspal ya. Nah, untuk naik naik ke merah ke biru, mereka itu setengah tahun latihan, setengah tahun pengabdian. Jadi di merah itu mereka setahun. Pengabdiannya gimana? Bantu melatih. Nah, setelah bantu melatih, mereka sudah pengabdian, dinyatakan dia naik ke coklat naik ke biru. Nah, kalau dari coklat naik ke biru, tadi kan dari naik ke merah atau naik ke coklat ya. Dari coklat naik ke biru itu syaratnya lagi nanti setelah dari coklat mau naik ke biru, di coklat itu di merah itu ada setahun, 6 bulan latihan efektif, 6 bulan pengabdian bantu ngelatih. Nah, kalau sudah di biru, mereka 6 bulan latihan efektif, 6 bulan itu wajib membuka unit latihan atau buka lapang. Silakan di area sekitar, di lembaga pendidikan ma'arif, di pesantren, di sekolah, di ranting, dimanapun, silakan. Tapi intinya membuka lapang sebagai salah satu RTL-nya di pelatihan pelopor tadi, rencana tidak lanjut ya. Ini agar Bagar Nusa berkembang. Tapi itu perlu akan memakan waktu setelah dia latihan, berarti 3 tahun lah sekitar itu ya. Polos, putih, kuning, merah. Ini kan setahun, sudah 2 tahun.
dia baru membantu latih. Nah 2,5 tahun, karena ini tadi ada setengah tahun latihan efektif, setengah tahun ngabdi, setahun berarti kan ya persis 3 tahun dia baru boleh RTL-nya buka lapak. Dan dalam pengawasan pelatih masih pengawasan pelatih, tetap pengawasan pelatih dan pengawasan struktural, dan ada pelaporan gitu ya, ditugaskan untuk kanan sampai coklat. Coklat naik ke biru, nah di biru untuk naik ke hitam dia melakukan pelatihan patriot. Dan sejauh ini saya kok belum menemu ya yang sabuknya hitam, kalau ada ya syukurlah, tapi sejauh ini kok saya belum menemukan. Nah itu kalau sudah sabuk biru ke hitam, nah dia itu sudah pelatihan patriot, dia sudah sah menjadi pelatih kalau sudah hitam. Nah, ini beberapa tingkatan dengan pertimbangan kenapa kok 6 bulan, kenapa kok ada pengabdian. Nah, tadi sudah saya berikan alasannya, rasionalisasinya, dan setiap tingkatan itu artinya setiap UKT gitu, ujian kenaikan tingkat ya memang ada sertifikatnya. Kemudian biasanya kalau sudah merah itu saya syaratkan untuk selamatan, buka lapang mereka selamatan. Ya, selamatan kenapa? Ya agar ilmunya bermanfaat, dan kemudian ketika ngelatih dan dilatih tidak ada cedera, tidak ada halangan yang berarti. Nah ini tingkatan di Baganusa yang kami kembangkan. Silakan teman-teman untuk merespon, ya mungkin ada ada diskusi begitu, nanti kita jawab, atau kalau yang perlu pembahasan yang luas nanti saya ulas dalam bentuk konten tersendiri. Itu saja teman-teman saudaraku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berjuang, mari kita bergerak, karena terus terang Baganusa ini banom yang paling berat. Kenapa saya katakan banom paling berat? Gimana nggak berat? Banom yang lain enak, cuma dicomot, diseragami, dihormati, dipanggungkan, ditabui. Baganusa datang dipukul, kalau nggak pukul, push up, sit up selama bertahun-tahun. Ini kalau mentalnya nggak baja, ini kalau bukan keturunan petarung, pejuang, mujahid, mbah-mbahnya, genetiknya sangat berat sekali. Maka kalau Anda ingin merasa keturunan ahli politik, ya saya kira ke sebelah saja lah ya, jangan di Baganusa. Di Baganusa ini memang harus butuh orang yang hatinya ikhlas, polos, kemudian bersungguh-sungguh begitu loh. Dan ini penting gitu ya. Ini penting, tingkatan-tingkatan ini kadang dasarnya apa? Memang di PDPRT saya belum menemukan. Di PO saya belum. Yang kebanyakan ini di hasil workshop. Ini saya harapkan nanti di kongres keempat ini bisa matang nih masalah tingkatan, bisa masuk ke ada mungkin PO penjenjangan atau apa begitu ya. Yang khusus membahas secara detail sampai ke kurikulum materinya dengan pertimbangan rasionalisasi dengan asumsi ini di sekolah formal. Kalau di sekolah non formal nanti bisa mengikuti saja. Itu saja sedulur, mohon maaf, saya yakin bukan kalau, saya yakin banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share di grup-grup yang diikuti di Facebook maupun di WA. Mudah-mudahan ini nanti saudara-saudara kita banyak yang terinspirasi, terinformasi dengan adanya penjelasan ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.